Di stasiun kota, ada satu peron yang tidak pernah tercatat di peta, tidak disebut dalam jadwal, dan disangkal oleh para petugas. Namun, setiap pukul 00.17, pengeras suara lama akan memanggilnya. Peron itu hanya muncul bagi mereka yang pulang paling akhir, yang terlalu lelah untuk curiga. Kereta yang berhenti di sana tidak membawa penumpang ke tujuan. Ia membawa mereka kembali ke malam yang seharusnya sudah berakhir. Karena kereta itu bukan untuk hidup, melainkan untuk yang terlupakan. Stasiun kota tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan setelah jarum jam melewati tengah malam, tempat itu tetap hidup oleh suara langkah tergesa, roda koper yang berderit, dan dengung kereta yang datang dan pergi seperti napas panjang kota tua. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip lelah, memantulkan cahaya pucat ke lantai yang sudah aus oleh puluhan tahun pijakan manusia. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara lebih dingin dari biasanya, seolah angin laut membawa sisa-sisa bau besi tua dan karat. Jam besar di atas pintu keluar menunjukkan pukul 00.17 ketika seluruh suara mendadak meredup. Bukan hilang, tapi seakan ditarik menjauh. Lalu pengeras suara stasiun berderak. Suaranya serak dan terputus-putus, seperti kaset lama yang dipaksa diputar kembali. Perhatian kepada seluruh penumpang, kereta akan segera tiba di peron 13. Beberapa orang berhenti berjalan. Ada yang tertawa kecil, mengira itu lejotan atau kesalahan teknis. Seorang petugas mengernyit, menoleh ke ruang kontrol. Stasiun kota hanya memiliki 12 peron. Itu fakta yang semua orang tahu. Namun tawa itu cepat mati. Di papan kedatangan tua yang biasanya mati pada jam segitu, satu angka menyala redup. 13. Cahayanya tidak stabil, berkedip pelan seperti nyala lilin tertiup angin. Tidak ada tujuan tertulis, tidak ada jam keberangkatan, hanya angka itu sendiri. Di ujung stasiun, di antara dua peron yang seharusnya buntu, bayangan lorong perlahan tampak jelas. Seolah ruang kosong itu memanjang, membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah ada. Lantainya basah, dindingnya kusam, dan lampu-lampu kecil di sepanjang lorong menyala satu persatu dengan bunyi klik pelan. Tak ada garis pembatas, tak ada papan petunjuk. Hanya sebuah peron yang menunggu. Dan entah mengapa, beberapa penumpang mulai melangkah ke arahnya, bukan karena disuruh, tapi karena dipanggil. Jika mau, selanjutnya aku bisa. Tidak ada satupun dari mereka yang ingat kapan tepatnya langkah pertama diambil. Tiba-tiba saja, tiga orang itu sudah berada di dalam lorong, seolah lorong tersebut menelan keputusan mereka sebelum sempat dipikirkan. Langkah kaki mereka menggema aneh, terlalu pelan, terlalu panjang. Setiap gema terdengar seperti datang dari arah yang salah. Semakin mereka berjalan, semakin jauh suara stasiun kota tertinggal, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Tidak ada pengumuman, tidak ada deru kereta lain, hanya napas mereka sendiri, berat dan tak seimbang.
Lampu-lampu kecil di langit-langit menyala redup, cahayanya kekuningan seperti lampu minyak tua. Dinding lorong dipenuhi retakan halus dan poster-poster usang yang hampir tak terbaca. Salah satunya menampilkan ilustrasi kereta uap dengan tulisan ejaan lama. Tahun di sudut poster itu membuat mahasiswa tersebut berhenti berjalan. 1947. Ini bukan bagian stasiun, gumamnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, seperti bukan miliknya. Pria bersetelan kantor menoleh ke belakang. Lorong di belakang mereka tampak lebih panjang daripada saat mereka masuk. Tikungan yang seharusnya dekat kini terasa jauh, seakan stasiun sedang mundur perlahan menolak mereka kembali. Pedagang koran tua menghela napas panjang. Wajahnya pucat, keriputnya terlihat lebih dalam di bawah cahaya redup. Dulu, katanya lirih, ada peron tambahan di sini, dibuka diam-diam. Lalu satu malam, kereta terakhir datang. Ia terdiam, seolah kata-kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. Bau besi terbakar dan oli mesin mulai memenuhi udara. Dari kejauhan terdengar suara gesekan roda di rel, pelan, ritmis, seperti sesuatu yang sedang mendekat dengan sabar. Lampu-lampu lorong berkedip semakin cepat dan bayangan mereka memanjang tidak wajar di lantai basah. Di ujung lorong, siluet sebuah peron akhirnya tampak jelas. Papan namanya tergantung miring, catnya mengelupas, dan angka di atasnya hampir tak terbaca. Namun mereka semua tahu angka apa yang tertulis di sana, bahkan sebelum bisa membacanya. Peron 13. Dan di baliknya, sebuah kereta sedang menunggu, diam, tua, dan terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Pintu kereta tertutup dengan suara berat yang terdengar terlalu final, seolah bukan sekadar menutup, melainkan memutus sesuatu. Seketika, udara di dalam gerbong berubah, lebih dingin, lebih kering. Napas mereka mengepul tipis meski tak ada alasan logis untuk itu. Lampu-lampu di langit-langit menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan ke bangku kayu panjang yang tersusun rapi. Gerbong itu terasa tua, bau debu, besi karat, dan kain lembab bercampur menjadi satu aroma yang menusuk ingatan, seperti ruangan yang lama terkunci dan baru dibuka kembali. Mereka tidak sendirian. Bangku-bangku di depan dan belakang terisi oleh penumpang lain. Tubuh-tubuh itu duduk tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan, seolah sedang menunggu sesuatu dengan kesabaran yang sudah terlatih. Saat mahasiswa itu mencoba menatap wajah mereka, dadanya mengencang. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Wajah-wajah itu kosong, kabur, seperti potret lama yang terhapus oleh air. Setiap kali ia mencoba memfokuskan pandangan, bentuk wajah tersebut seakan bergeser, menolak untuk dikenali. Kereta mulai bergerak tanpa hentakan, tanpa suara mesin, hanya getaran halus yang merambat dari lantai ke tulang-tulang mereka. Dari balik jendela, terowongan gelap melintas terlalu lambat, seolah waktu sendiri sedang ditarik mundur.
Pria bersetelan kantor menatap pantulan kaca jendela. Ia terperanjat. Rambut di pantulan itu memutih. Garis-garis di wajahnya semakin dalam. Sosok di balik kaca tampak jauh lebih tua, dan matanya menyimpan kelelahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini bukan aku," bisiknya, meski suaranya gemetar. Pedagang koran menunduk, tangannya bergetar hebat. Ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari wajah tanpa rupa itu. Tak satu pun penumpang bernapas. Dada mereka tidak naik, tidak turun. Pengeras suara di sudut gerbong menyala dengan desis statis. Suaranya pelan, hampir lembut. Kereta ini tidak menuju masa depan. Jeda panjang. Kereta ini kembali. Satu persatu, penumpang tanpa wajah mulai memudar. Tubuh mereka memecah menjadi bayangan tipis, lalu lenyap, meninggalkan bangku kosong yang dingin. Setiap kali satu penumpang hilang, nama samar terdengar di kepala mereka. Nama yang terasa akrab, namun tak mampu mereka ingat sepenuhnya. Kereta terus melaju, membawa mereka menjauh dari waktu yang mereka kenal dan semakin dekat ke sesuatu yang seharusnya telah lama terkubur. Kereta melambat tanpa suara. Getarannya mereda, seolah rel di bawahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih lunak, lebih tua. Lampu-lampu di gerbong menyala lebih terang dari sebelumnya, namun cahaya itu tidak memberi rasa aman. Justru sebaliknya, ia membuka detail yang semula tersembunyi. Bangku-bangku kosong kini dipenuhi noda gelap, seperti bekas air yang mengering bertahun-tahun. Di lantai, garis-garis tipis menyerupai bekas goresan kuku tampak menuju ke pintu gerbong. Tidak ada satupun yang berani bertanya dari mana asalnya. Pedagang koran merasakan sesuatu di pangkuannya. Selembar koran tua terletak di sana, kertasnya rapuh, ujung-ujungnya menguning. Ia yakin koran itu tidak ada sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman depan. Judulnya tercetak tebal, meski tintanya telah pudar. Kecelakaan kereta malam, peron tambahan stasiun kota. Tanggalnya membuat jantungnya berhenti sesaat. Puluhan tahun lalu, di bawah judul tercantum daftar korban. Bukan banyak, hanya 13 nama. Mahasiswa itu mencondongkan tubuh lalu berbeku. Nama pertamanya adalah namanya sendiri. Pria bersetelan kantor merebut koran itu. Jari-jarinya gemetar saat menyusuri kolom kecil di sisi kanan. Ia menemukan namanya tercetak rapi, lengkap dengan keterangan singkat. Belum ditemukan. Ia menelan ludah. "Tapi aku masih hidup," katanya, lebih seperti permohonan daripada pernyataan. Pengeras suara kembali menyala, kali ini tanpa desis. Suaranya jernih, datar, seperti pembacaan absensi. Naraya Adi Pratama. Mahasiswa itu tersentak, kepalanya berdenyut, ingatan-ingatan yang bukan miliknya membanjiri pikiran. Sebuah malam hujan, dorongan dari belakang, jeritan logam. Bima Santosa. Pria bersetelan kantor jatuh berlutut. Pantulan di kaca sepenuhnya asing baginya, bukan lagi dirinya, melainkan sosok yang sudah lama menunggu dipanggil. Pedagang koran menutup mata sebelum namanya disebut. Ia sudah tahu, ia selalu tahu. Ia adalah satu-satunya yang pernah selamat malam itu, atau setidaknya ia mengira begitu. Pengeras suara terdiam sejenak, lalu mengucapkan satu nama terakhir,
bukan nama mereka, melainkan nama seseorang yang masih berdiri di peron di luar kereta, mendengarkan pengumuman yang sama. Kereta berhenti sepenuhnya. Pintunya perlahan terbuka, dan tak seorang pun yakin siapa yang seharusnya turun dan siapa yang seharusnya menggantikan mereka. Pintu kereta terbuka sepenuhnya, namun tidak ada cahaya dari luar. Yang menyambut mereka hanyalah peron kosong yang tenggelam dalam kabut tipis. Tidak ada suara kota, tidak ada langkah kaki, bahkan gema pun seolah menolak hadir. Waktu terasa berhenti, menggantung di antara keputusan yang tidak pernah mereka minta. Mahasiswa itu berdiri paling dekat dengan pintu. Tubuhnya terasa ringan, seolah sebagian dari dirinya telah tertinggal di dalam gerbong. Ia melangkah turun, dan saat kakinya menyentuh lantai peron, kenangan yang bukan miliknya sepenuhnya menyatu. Malam hujan, dorongan di tengah kerumunan, jeritan besi yang beradu, lalu gelap. Ia mengerti sekarang. Ia tidak sedang mati. Ia sedang dikembalikan. Pria bersetelan kantor menatap keluar tanpa bergerak. Namanya sudah dipanggil. Tidak ada alasan untuk bertahan. Saat ia akhirnya melangkah turun, pantulan di kaca jendela menghilang. Bangku di belakangnya langsung terisi oleh sosok lain. Sosok yang samar, namun mengenakan pakaian yang terasa terlalu masa kini. Pedagang koran adalah yang terakhir. Ia berdiri lama di ambang pintu, memandang peron dengan mata basah. Puluhan tahun ia hidup dengan sisa waktu yang bukan miliknya. Setiap malam ia kembali ke stasiun tanpa benar-benar tahu mengapa. Kini ia paham, ia tidak pernah pergi sejauh itu. Saat ia turun, kereta menghela napas panjang, atau setidaknya terdengar seperti itu. Pintu menutup kembali dengan suara lembut yang sama seperti awal. Kereta bergerak. Peron itu memudar, menyusut, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Pagi datang ke stasiun kota seperti biasa. Petugas membuka gerbang, penumpang berlalang-lalang. Semua tampak normal. Tidak ada peron 13 di peta. Tidak ada lorong tambahan. CCTV hanya merekam ruang kosong. Namun setiap pukul 00.17, kamera di ujung stasiun selalu menangkap satu kejanggalan. Bayangan orang-orang berdiri rapi menunggu di batas yang tidak tercatat. Kadang satu bayangan baru muncul, terlihat lebih hidup. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di sana, ia mungkin mendengar pengumuman pelan, hampir ramah. Penumpang terakhir, peron 13, dipersilahkan bersiap. Karena peron itu tidak pernah ada. Ia hanya menunggu giliran. Dan itulah kisah tentang peron yang tidak pernah ada di stasiun kota. Kamu boleh menganggapnya sekadar legenda, atau mungkin hanya imajinasi orang-orang yang pulang terlalu malam. Namun di Jakarta, banyak tempat terlihat biasa di siang hari. Saat malam tiba, tempat-tempat itu berubah, membuatmu bertanya apakah kamu benar-benar akan pulang. Jika suatu malam papan jadwal menunjukkan peron yang tak kamu kenal,
Jangan menunggu kereta itu datang, karena bisa jadi kereta itu sedang menunggumu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berdiri di peron yang tidak ada. Terkadang bahaya datang bukan dengan paksaan, melainkan dengan undangan yang terasa biasa. Dengarkan intuisi, hormati batas, dan jangan abaikan tanda-tanda yang tidak seharusnya ada. Karena tidak semua jalan membawamu pulang.